sebentar Pak, biar saya pembukaan dulu. Banyak yang datang kepada saya berharap Ustadz yang datang. Jadi semoga hari ini saya tidak dituduh lagi sengaja memilih muslim-muslim yang awam saya ajak diskusi. Nah ini ya, ini bukti keseriusan saya bahwa saya mengundang bapak-bapak Ustadz untuk diskusi dengan saya. Silakan Pak Ustadz. Saya bukan Ustadz ya. Wah, langsung mengatakan bukan Ustadz. Memang kalau di hadapan saya orang tidak berani mengaku Ustadz. Silakan. Saya bukan Ustadz. Baik, iya karena memang di hadapan saya tidak berani orang mengaku Ustadz. Silakan. Itu Anda yang membuka hadis ya. Ya betul. Saya tampilkan hadis. Saya bantah dengan Al-Quran. Silakan. Oh, tunggu. Jangan grogi, Pak Ustadz. Kalangkah. Jangan grogi. Saya bacakan aja ya. Silakan. Al-Baqarah ayat 125. Ya. Silakan. Wa ij'alnal baita masabatal linnasi wa amnan wattariju mimma kami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira baitiya litaifina wal akipina waruka sujud, yang artinya ya, dan datanglah dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpulnya dan tempat aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf, orang-orang iktikaf, orang yang ruku dan orang yang sujud. Artinya ini lebih sahih, ini lebih apa? Al-Quran setitik pun tidak bisa bergeser. Kalau hadis mungkin bisa Anda robah-robah. Sekian bantahan saya. Baik, giliran saya. Al-Baqarah 125. Baik, giliran saya. Ini bantahan saya udah. Iya, makanya sekarang giliran saya. Tadi kan Anda sudah bicara. Saya sekarang sudah bicara. Tapi saya membantah itu tadi. Udah saya bantah, ini apa lagi? Iya, itu yang Anda bacakan. Sebentar, tadi Anda sudah membicara, saya diam. Sekarang buka wajahmu dulu. Saya ingin menunjukkan hadis ini. Edis, buka wajahmu. Ini saya ingin menunjukkan hadis ini. Edis, buka wajahmu. Edis, coba tuh. Saya tampilkan itu hadisnya itu. Edis, buka wajahmu. Oh, jangan marah-marah dulu. Oke. Jangan marah-marah. Ini saya membacakan hadisnya. Hadis lebih tinggi Al-Quran, goblok. Berarti Anda menolak hadis. Tuh, udah mulai kejang dia, teman-teman. Kejang dia, udah marah-marah dia, kejang dia. Marah-marah dia, teman-teman. Marah-marah. Ini Al-Quran. Yang saya bacakan Al-Quran. Berarti hadis itu bohong. Bohong, bohong teman-teman. Oh, ternyata dia berarti hadis Bukhari itu dusta. Pendusta berarti dia. Ya ini. Berarti hadis Bukhari, sebentar, berarti hadis Bukhari pendusta. Enggak, berarti Bukhari pendusta. Al-Quran kata Allah. Saya tanya, berarti Bukhari pendusta. Ini yang saya lihat di layar ini apa? Dengarkan, saya bacakan. Saya bacakan ini. Dari Ibnu Umar nih. Kau tadi bicara, saya diam. Tadi Anda bicara, saya diam. Iya, itu tentang makom Ibrahim. Ini perkataan Umar. Lihat perkataan Umar ini. Bahwa Umar berkata, Allah menyetujuiku dalam 3 hal. Yaitu tentang makom Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan juga tentang tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim 4412. Di mana di sini, kalau Anda baca tafsir atau asbabul nuzul, surat Al-Baqarah 125 yang barusan Anda baca, di sini saya bacakan tafsirnya ya.
Sebagian dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah bersabda, ini adalah makom Ibrahim. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kita menjadikannya tempat sholat? Ya, Kemudian salah. turun ayat ini. Ini asbabul nuzulnya. Ini Salah artinya itu. ide Salah menjadikan Ini. makom Ibrahim sebagai tempat sholat itu datang dari Umar. Berani kamu sama Umar. Berani Anda sama Umar. Kau jangan pembohong ya. Berani Anda sama Umar. Kau jangan menipu ya. Anda tahu tidak goloknya Umar? Anda tidak tahu goloknya Umar? Tahu ini ya. Umar Ini sendiri Allah, mengatakan bahwasanya dia berkata ini hadis perkataan Allah. bahwa dia mengatakan marilah kita menjadikan makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Lalu Allah menyetujuinya. Enggak kau baca itu yang di layar itu. Masih kamu datang besok. Itu hadis orang. Masih kamu datang besok. Nah, itu hadis. Ini Al-Quran. Jadi Umar di sini bohong. Oh, ini Umar pembohong berarti. Berarti Umar pembohong. Iya, saya tanya, berarti Umar pembohong. Umar tidak pembohong. Hadisnya yang terus salah. Terus itu Umar ngomong apa? Umar bilang, Allah menyetujuiku dalam 3 hal. Umar mengatakan bahwasanya Allah menyetujuiku dalam 3 hal. Salah satunya adalah menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Berarti Umar bohong. Yang salah. Yang kau baca tadi pun salah. Hadisnya yang salah. Berarti penulis hadis bohong. Iya. Berarti hadis bohong Muslim gitu. Umarnya tidak bohong. Berani kau bilang hadis bohong Muslim. Berani kau bilang itu. Di situ sudah tertulis hadis sahih. Sahih. Di situ sudah tertulis sahih. Berani kau bilang itu hadis bohong? Enggak. Itu tertulis hadis sahih Muslim, hadis riwayat sahih Muslim 4412. Berani kau bilang hadis itu bohong? Berani kau bilang hadis itu bohong? Berani? Hadis bisa. Berarti bohong. Berarti hadis itu bohong. Doib. Kok bisa-bisanya kau bilang itu doib? Di situ tertulis sahih. Apa pangkatmu bilang itu doib? Al-Quran tidak salah. Memang kalian ini ya, giliran merugikan kau bilang doif, giliran menguntungkan kau bilang sahih. Memang kau macam pedagang kau kulihat kau. Kalau merugikan langsung kau bilang palsu, kalau menguntungkan kau bilang sahih. Memang luar biasa. Memang kau munafik. Sungguh munafik lah orang-orang seperti kalian ini, munafik. 910 orang 900 lebih manusia melihat. Lihat dia bagaimana dia mengatakan bahwa hadis ini dibilang palsu. Sungguh kamu nekat mengatakan hadis ini palsu. Tahu tidak, Anda pernah dengar hadis itu tidak? Atau jangan-jangan Anda baru dengar? Pasti Anda baru dengar. Anda baru dengar kan hadis ini? Enggak, sebentar. Anda baru dengar hadis ini kan? Bahwasanya Edis ini bagaimana di sini dia mengatakan bahwasanya itu dibilang palsu, teman-teman ya. Luar biasa. Kamu nekatnya luar biasa. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan mengapakah kamu termasuk orang-orang yang nekat? Mengapa kamu termasuk orang-orang yang nekat? Mana kameramu? Enggak, kalau enggak kau nyalakan kameramu, kuturunkan. Nyalakan kameramu. Ya, kuturunkan kau. Ke laut. Masih kau bilang hadis itu palsu kan? Lihat itu. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah dalam 3 hal, yaitu tentang makom Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim 4412. Berani kau katakan ini palsu, sungguh kau nekat ya. Itu sudah tertulis hadis riwayat Muslim kitab sahih. Kau bilang itu palsu. Sungguh kamu orang-orang yang nekat mengatakan itu palsu. Masih kau mau datang besok? Teman-teman sekalian ya, lihat itu kalian terus-menerus mengatakan
Edis TV, jangan diundang yang muslim-muslim awam. Bapak Ustadz sudah datang tidak berani mengaku bahwa dirinya Ustadz. Bayangkan, di hadapan Edis TV, dia tidak berani mengaku bahwa dirinya Ustadz. Tidak berani. Langsung dibilang, saya bukan Ustadz. Masih kau mau datang besok? Ya, teman-teman sekalian ya. Tolonglah bawa ilmu. Jangan membawa al-congor, ya. Masih ini teman saya ini. Produk Madura. Kita kasih dulu dia semangat. Lagi. Ya, silakan bro, nyalakan kamera. Apa gimana? Ya, tadi menyimak Kak bro, jalannya diskusi dengan Pak Ustadz tadi. Enggak, baru dagang saya gimana. Baru datang. Iya. Baru dagang, bukan baru datang, baru dagang. Baru datang, oke. Baru dagang, bukan baru datang. Baru dagang, oke. Jadi ternyata sebagian isi Quran adalah idenya Umar bin Khattab. Sepakat? Terus masalahnya di mana? Iya, pertanyaan saya sepakat? Iya, masalahnya di mana? Iya, sepakat dia ternyata tadi. Ini baru pintar ini, acung jempol kalau kayak gini caranya mantap ini. Gini dong, langsung jujur, santri ini baru keren. Lalu bagaimana bisa dikatakan itu wahyu dari Allah? Ternyata Anda mengakui bahwasanya sebagian isinya merupakan idenya Umar. Makasih Bang Mimi, makasih Bang. Ya, sebenarnya sih itu namanya muwafaqah, yakni pendapat-pendapat. Kalau menurut Edis, dengerin dulu dengerin ya. Kalau menurut Edis adalah apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu ada ada pendapat, ada ide dari Umar itu sendiri gitu. Jadi Edis memframing bahwa di dalam Al-Qur'an itu bukan seutuhnya adalah kalamullah, yakni perkataan Allah gitu. Iya, karena ternyata nyata bahwa sebagian isinya adalah pendapat Umar. Anda sudah mengakui itu. Anda paham tentang muwafaqah enggak? Apa itu? Silakan jelaskan. Lah, ini bahaya. Ya, masalahnya itu enggak ada di Quran. Anda kan karang sendiri. Enggak ada itu di Quran. Saya bawa Quran loh di sini. Ya, di mana itu muwafaqah dalam Quran itu di mana? Arti muwafaqah itu adalah pendapat-pendapat yang diabadikan di dalam Al-Quran. Sedangkan kandungan dalam, dengerin dulu. Silakan. Jangan pendapat-pendapat dari para sahabat yang diabadikan di dalam Al-Quran. Satu contoh, ini saya satu contoh ya. Kalau Anda tidak kenal muwafaqah, makanya saya kasih contoh. Saat orang kafir di zaman Rasulullah meminta Rasulullah untuk adil, yakni berdamai tentang inilah agamaku, inilah agamamu. Yakni orang kafir itu meminta kepada Rasulullah untuk tidak ikut campur perkara agamanya si orang itu dengan agamanya Rasulullah itu sendiri. Lalu turunlah ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jika itu dikatakan isi Al-Quran adalah sebagian isinya adalah dari orang kafir, menurut Edis mungkin begitu. Jadi Edis nanti berprasangka memframing Al-Quran bahwa isi di dalam Al-Quran itu ada pendapat-pendapat dari orang kafir itu sendiri jika Edis tidak kenal dengan kata muwafaqah. Sudah? Bisa gantian saya? Monggo. Baik, saya minta fokus ya mengenai pendapat Umar. Pendapat Umar banyak di dalam Al-Quran, bukan 3 itu saja. Oke, kita ambil tiga. Karena menurut hadis dikatakan 3. Jadi Umar pernah berkata seperti hadis yang berarti hadis tadi sahih ya? Sahih enggak? Iya. Sahih, ya lihat tuh teman-teman, sahih ya. Jadi bapak tadi ya benar-benar dia seorang yang peyang ya. Dia bilang katanya palsu. Ini santri ngomong sahih. Gimana teman-teman? Gimana? Ini kan panjang ini debatnya ya, panjang. Gimana kalau Edis? Ayo kita Edis buka muka. Yuk. Kameranya on cam yuk.
Oke. Oh, Biar boleh, adil lah tapi nanti sedikit, tulisannya kan hilang jadinya. Ya kan sekarang debatnya sama saya. Saya kan udah tahu tema debatnya kayak apa. Jadi Baik, sebentar. Nanti saya akan sementara buka. hilangin Saya akan buka kamera saya sebentar. Oke. Ya. Jangan pakai kacamata lo. Jangan pakai kacamata lo ya. Ini mulai. Mulai ini kan. Kok takut? Dengarkan. Monggo. Bahwa Umar pernah berkata di dalam hadis. Saya tampilkan hadisnya sebentar. Bahwasanya Allah setuju kepada Umar dalam 3 hal. Hadisnya ada di layar ini. Saya bacakan. Dari Ibnu Umar dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku disetujui oleh Allah dalam 3 hal, yaitu tentang makom Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang peristiwa tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim 4412. Kita ambil satu contoh tentang menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Itu kalau nggak salah di Al-Baqarah 125. Al-Baqarah 125. Jadi di dalam asbabul nuzul ayat itu, Umar memberi saran kepada Muhammad bahwa untuk menjadikan makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Lalu turunlah ayat, jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Pertanyaan saya, ini pertanyaan saya. Benarkah bahwa di situ Umar telah membuat ayat Al-Quran dan Allah menyetujuinya? Kok membuat ayat Al-Quran gimana sih? Sekarang saya tanya, sebentar. Kan marah kan? Sebentar. Ide untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, idenya siapa? Oke, Umar terus. Umar, dan Allah menyetujui itu. Bukan Allah menyetujui itu, makanya dengerin itu ini tulisannya. Udah, diam sekarang giliran saya dari tadi Anda. Anda bilang tidak menyetujui. Dengar nih. Coba Anda bisa bahasa Arab. Nih, lihat nih. Udah. Setuju. Dengarkan ini. Ayo tampilkan muka dulu. Ayo. Akan saya jawab semua. Ayo. Kamu bilang di sini. Udah, ayo. Itu jelas-jelas menyetujui. Tampilkan muka dulu. Menyetujui. Tampilkan muka dulu. Jawab dulu. Menyetujui, betul? Anda salah kaprah dalam kata menyetujui. Ya udah menyetujui, udah menyetujui. Tapi Anda buka dulu. Berarti sebentar. Buka dulu. Biar teman-teman saya yang di TikTok tahu kalau saya tidak berdebat dengan setan. Gitu loh. Ayo buka dulu. Berarti betul bahwa Umar. Udah buka dulu kita lanjut. Ayo. Berarti betul bahwa Umar telah membuat ayat Al-Quran. Buka dulu kita lanjut, oke? Biar teman saya itu tahu kalau produk Madura itu lagi debat sama orang ini gitu loh. Ayo. Udah. Ya, ayo, Anda mau menentang Umar, berani Anda sama Umar? Berani dengan Umar? On cam. Nih, saya balik kamera saya ini. Nih. On cam. Ya. Berani Anda dengan Umar ya, sungguh nekat Anda berani Anda menentang Umar. Umar saja yang bilang bahwasanya pendapat dia itu disetujui. Berani Anda menentang Umar, sungguh Anda termasuk orang yang nekat. Sudah. Silakan. Sudah, Dis. Nah, gini, dengerin. Anda pernah bilang berdebat sama saya 1 bulan yang lalu bahwa apakah segala wahyu, apakah yang dibuat oleh Rasulullah itu benar-benar wahyu dari Allah? Itu kata inti sendiri ya. Dis belum on cam dulu. Enggak. Banyak alasan. Enggak. On cam dulu. Anda itu termasuk orang-orang yang nekat. On cam dulu, lalu kita debat. Ayo, on cam. On cam. Biar teman saya di TikTok itu tahu produk Madura itu lagi debat sama siapa gitu loh. Yuk, on cam. Sungguh nekat ya teman-teman, ya nekat, senekat-nekatnya dia sungguh nekat. Udahlah dis.
Sudah puas sekarang, sudah puas nih, sudah puas. Lah gitu. Kenapa kok selalu pakai kacamata, Dis? Kan kalian nanti banyak yang halal. Takut. Halal. Yuk, kalian kita lanjut. Suka begitu. Kalian Kita suka lanjut. begitu halal. Halal. Ayo. Bentar saya mau cari sandaran buat HP. Nih, saya tampilkan lagi nih. Bentar. Hadisnya saya tampilkan biar Anda tidak ngoceh terus. Tuh, Anda sengaja suruh saya on cam biar ketutup hadis ini kan? Saya tahu. Saya politikmu tahu. Biar ketutup dan banyak orang tidak murtad. Saya tahu. Bentar. Tuh, saya harus begini terus nih, sampai gini nih, sampai leher saya sampai sakit gini biar bisa kebaca ini nih. Kalau saya begini kan ketutup. Memang kamu politikmu saya ngerti, udahlah. Udah lagi politik apa sih dia mah? Politikmu saya ngerti. Udah. Nih, silakan nih. Lanjut. Ayo silakan. Oke. Nih. Silakan tuh. Oke. Anda bilang pernah debat sama saya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, dia lakukan menurut hawa nafsunya sendiri, turunlah ayat dari Allah. Atau sebaliknya. Jadi Anda jangan jangan melarang Tuhan saya untuk menurunkan ayat atas sesuatu yang telah terjadi, yakni sebelum dan sesudah, atau menurut kata ini Anda. Yang ditanya apa? Enggak, nyambung, udah diem aja. Diem aja, udah jangan, udah iya saya paham. Saya paham. Dengarkan, saya ulangi lagi pertanyaan saya karena Anda tidak tahu apa yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan, tiga hal Sayyidina Umar. Betulkah di sini Allah setuju kepada pendapat Umar? Setuju. Berarti di sini Umar membuat satu ayat Quran dan disetujui oleh Allah. Coba yang dibuat Umar ayat Al-Quran untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Diam dulu, saya baca. Menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Oke, saya baca 125 Al-Baqarah. Oke, Anda diam. 125 Al-Baqarah, Anda diam. Silakan. Wa ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna wa tahidu min maqami Ibrahim. Bahasa Indonesianya aja. Lah, kan terserah saya, kan ini dalil gimana saya di sini. Bahasa Indonesianya aja, orang juga nggak ngerti. Kamu bacain Arab gitu juga nggak ngerti mereka. Oke, gini aja. Ini nonton. Gini aja. Saya senang debat kayak gini. Oke, kalau Anda nggak mau dengar teks aslinya ya saya pahami lah, karena agama Anda kan nggak punya teks asli, jadi bisa dimanipulasi terjemahannya. Jadi bisa dimanipulasi. Anda bilang bahwa yang ada di dalam Al-Quran 125 ini adalah ayat Umar, benar nggak? Umar bilang itu bahwa dengarkan, itu Anda kan tanya, Anda tanya loh. Anda tanya kan biar saya jawab. Anda kan bertanya. Saya tanya, Anda jawab ya. Umar ngomong ayat kepada sebentar. Di dalam surat Al-Baqarah ini perkataan Umar atau kalamullah? Perkataan jawab. Umar yang disetujui Allah. Lah, kan yang disetujui. Jadi sesuatu artinya sekarang siapa yang menyetujui siapa? Salah Anda. Ini perkataan Umar kan bilang, dengarkan. Umar kan bilang, wahai Rasulullah, jadikanlah makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Lalu turunlah ayat. Maka jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Pertama yang ngomong itu siapa? Umar dulu atau Allah dulu? Oke, sekarang saya tanya. Yang ngomong itu Umar dulu apa Allah dulu? Umar. Ya udah, berarti omongannya Umar jadi ayat Quran. Nah, sekarang saya mau tanya ke Anda. Sekarang saya mau tanya ke Anda, Anda diem. Apa yang dikatakan Umar kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang makam Ibrahim, kalimat aslinya itu yang ada di dalam Al-Quran sekarang, atau kalimat aslinya di 125 Al-Baqarah itu perkataan Umar atau kalamullah? Perkataan Umar itu menjadi ayat Quran. Kok menjadi ayat Quran? Satu contoh, buktikan. Perkataan Umar yang menjadi ayat Quran, buktikan satu. Saya bacakan nih. Saya bacakan. Asbabul Nuzul Al-Baqarah 125.
Ngapain gaspol penusul Anda? Ini biar Anda tahu gimana sih. Ngapain gaspol penusul Anda? Anda kan pengen tahu. Saya minta ceritanya perkataan Umar tentang Anda makam kan Ibrahim ke tahu, Rasulullah. dengarkan. Lalu diabadikan di dalam dengarkan, Al-Quran. Produk, dengarkan, dengarkan. Kan? Tolong tertib, produk. Kan? Produk, dengarkan, tertib. Lah Ya. kan? Umar kan bilang sama Muhammad, wahai Rasulullah, jadikanlah makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Kemudian turunlah ayat, jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Berarti yang ngomong untuk menjadikan makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat, Allah duluan atau Umar duluan? Umar duluan atau Allah duluan? Iya, berarti omongannya Umar dijiplak sama Allah. Gimana sih kamu tuh? Kok dijiplak? Buktinya kan Umar duluan yang Kalau ngomong. dijiplak, aneh lu kamu tuh. dengerin. Umar duluan ngomong. Oke, Makanya dikatakan bahwa Allah setuju kepada pendapatnya Umar. Bentar, saya ambil buku sama bolpen. Jangan dimakan mic-nya, biar nggak berisik. Suaranya nggak enak. Jangan dimakan. Jangan diturunin saya mau ambil bolpen sama buku, baik. biar Anda tahu kata jiplak. Oke. Baik. Sungguh mereka ini orang-orang yang nekat, pemirsa. Ya. Lihat ya. Bapak-bapak yang pakai peci tadi bilang, katanya palsu, itu hadis palsu. Terus ngapain si bapak-bapak tadi bilang itu palsu kalau dampaknya, karena dia sudah memikirkan dampaknya itu apa, sehingga dibilanglah bahwa hadis itu palsu. Karena apa? Karena dia tahu dampaknya nanti adalah bahwa perkataan Umar menjadi ayat Quran. Nah, ini ya. Tolonglah teman-teman jujur. Sudah jelas di situ dikatakan nih, saya tampilkan hadisnya nih ya, saya tampilkan. Biar teman-teman lihat sendiri, saya nggak bohong. Nih hadisnya nih. Silakan teman-teman baca nih. Bahwa Allah menyetujui perkataan Umar, perkataan Umar. Perkataan Umar yang disetujui. Wih, terima kasih Bang topinya, makasih Bang. Kasih ke Edis tuh, dia ngarep gib dia. Makasih. Kalau gib kasih ke Edis. Ngarep gib. Nih dengerin ya. Nih, dengerin. Jangan tendang saya, nanti kamu takut nanti. Biasanya kalau saya naik Anda tendang. Nih, dengerin ya, saya tulis ya. Nih, dengerin. Dari tadi dengerin terus, panik dia pemirsa, panik dia, dengerin terus. Sudah nyata nih, dan jelas, masih saja ditolak. Dengerin nih. Kalau kata ini perkataan Umar, ahabba ilaika la tataghayyar abadan fid dunya wal akhirah. Lalu kata-kata yang persis kayak gini dimasukkan ke dalam Al-Qur'an, namanya jiplak. Ngerti jiplak enggak? Yang saya bahas menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Kan? Bunyi ayatnya apa? Bunyi ayatnya memang cuma itu. Bunyi ayatnya memang cuma itu. Makanya tadi bunyi saya ngomong ke Anda adalah itu menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Nih, Anda paham jiplak enggak sih? Baik, itu cuma satu. Sebentar. Ini nggak cukup satu. Jangan lari dulu. Anda takut. Sebentar, ini nggak cukup satu. Bukan cuma itu saja. Saya tulis. Hijab juga. Oke, diem dulu. Ini saya tulis biar Anda paham. Nih ya. Nih. Kalau ini seumpama perkataan Umar, ahabba ilaika la tataghayyar fid dunya wal akhirah. Kok lari-lari ke situ? Yang saya bahas Umar mengatakan menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ayatnya ke situ. Merujuk dan jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Betul? Betul. Oke, berarti tadi kamu sudah bilang bahwasanya yang pertama kali ngomong menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat adalah Umar, betul? Pendapat Umar. Iya, Umar duluan yang ngomong gitu, betul? Iya, coba. Oke, lalu ayat itu, lalu perkataan Umar. Sebentar. Setujui dulu. Itu perkataan Umar, pendapat Umar yang diabadikan di dalam Al-Quran, atau Anda berpendapat apa yang ada di dalam Al-Quran adalah pendapat Umar? Dua hal yang berbeda. Bahwa Umar dahulu jawab dulu. Jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat, dan sekarang jawab dulu. Perkataan Umar itu diabadikan di dalam Al-Quran, dan jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Berarti berarti di sini Allah yang setuju kepada Umar atau Umar yang setuju kepada Allah?
setuju. Tapi ini kayak dagang ngomongannya. Dis, dengerin. Sudahlah. Dengerin. Perkataan yang Umar ada masuk yang jadi ayat Al-Quran. Kok kamu masih mutar-mutar lagi? Kok perkataan Umar ada di dalam Al-Quran gimana? Ini loh balasannya ini loh. Perkataanku disetujui oleh Allah, kok masih muter-muter sih? Anggap satu, itu kan ada 6, ada 3 kan? Itu ada 3 kan? Itu ada 3 kan? Ada 3 Oke, makom kita Ibrahim. ambil makom Ibrahim, jangan kemana-mana. Titik di situ dulu. Oke. Ya. Kita ambil makom Ibrahim, jangan kemana-mana. Biar saya baca kalimat aslinya. Coba besarin itu. An-Nabi. Coba. Nggak bisa saya besarin. Lah, jika kata-kata yang ada di atas tulisan itu, yang teks aslinya Arab itu, persis di dalam Al-Quran, maka Al-Quran itu isinya ngejiplak perkataan Umar. Nih, bisa itu saya besarin tuh. Kayak gitu tuh jadinya. Kepotong kan? Sekarang saya ambil dari Al-Quran, Al-Baqarah 125, persis enggak dengan omongan itu? Iya, jadi jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Coba 125 persis enggak? Itu namanya jiplak. Jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Itu jiplak enggak? Iya, jiplak lah gimana? Kok jiplak? Kok jiplak? Buktinya sama. Jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Sama, itu omongan Umar. Lah, gimana sih? Lah itulah yang saya maksud mutawakkuf. Iya, makanya saya bilang artinya itu adalah omongan Umar. Dengerin dulu biar Anda paham. Umar yang disetujui Allah akhirnya jadi ayat, betul? Udah, dengerin. Ya. Dengerin. Jangan dimakan mic-mu, tambah suaranya. Udah. Gitu jadinya, jangan dimakan. Sudah. Sudah? Ketawa dulu. Udah ketawa. Edis kalau nemu kayak gini mulai ngeles, nanti saya direndang gitu. Jangan takut, tenang, santai aja ya, santai aja. Dis. Apa jawabannya Jawaban dari tadi udah. Jadi itu pendapat Umar yang diabadikan di dalam Al-Quran. Oke, berarti Al-Quran berisi pendapatnya Umar. Iya. Iya, sudah. Al-Quran berisi pendapat Umar, sudah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat di mana ayat itu menerangkan pendapat-pendapat Umar. Lalu salahnya apa? Oke, berarti benar bahwa ternyata sebagian isi Quran adalah idenya Umar bin Khattab, betul? Kok idenya Umar gimana sih? Gimana sih ini muter-muter? Tadi kan kita sudah sepakat. Aduh. Kita sepakat. Dengerin. Kita sepakatnya. Sebentar. Ide dengan pendapat sama nggak? Iya, sama. Dengerin. Tadi kamu sudah mengiyakan bahwa sebagian pendapat Umar diabadikan di dalam Al-Quran. Berarti benar tulisan ini. Ternyata sebagian isi Quran adalah idenya Umar bin Khattab. Setuju? Setuju. Udah diem. Sudah setuju. Udah diem. Sudah selesai. Kok selesai? Akhirnya diakui teman-teman bahwa isi kitab dia sebagian adalah idenya Umar. Yes. Bagaimana mungkin kamu bilang Quran itu firman Allah, ternyata idenya Umar sebagian. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Kok ketawa? Anda ini membuat pertanyaan, dijawab sendiri, disimpulin sendiri. Gimana sih? Lah. Sebagian kamu sudah mengakui idenya Umar jadi ayat Quran. Oke, saya perjelas lagi biar Anda puas ya. Tapi setelah ini izinkan saya ngomong ya. Itu pendapat Umar, idenya Umar yang ada di dalam Al-Quran. Oke, tepukin tangan dulu sampean. Biar Anda puas. Nah, oke, udah. Jadi di dalam Al-Quran itu terkandung pendapat Umar ya, pendapat Umar. Sudah. Tapi ada tapinya. Jadi Anda jangan memberi kesimpulan bahwa apa yang dikatakan persetujuan Umar waktu itu tentang makom Ibrahim ke Rasulullah lalu diabadikan di dalam Al-Quran. Jangan memberi kesimpulan bahwa di dalam Al-Quran itu ada perkataan Umar. Bukan perkataan Umar. Perkataan Umar ke Rasulullah itu diabadikan di dalam Al-Quran. Itu benernya. Jadi jangan memframing, tuyul. Kok memframing? Tadinya kan Umar bilang sama Muhammad, wahai Rasulullah, lagi panjang. Sebentar, wahai Rasulullah, jadikanlah makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat.
Berarti kan Umar duluan yang ngomong untuk menjadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Lalu omongan Umar tadi akhirnya jadi ayat Quran. Surat Al-Baqarah 125. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Berarti benarlah bahwa kalau pakai bahasa kasarnya nih, bahasa kasar, bahasa debatnya, Tuhan menjiplak omongannya Umar. Ini bukan debat. Ini bukan debat. Benar kan Tuhanmu menjiplak ini perkataan interview. Umar. Gimana kalau sih? Orang debat, dengerin. Kalau orang debat, ya itu dua arah, itu satu. Yang kedua, memberikan waktu untuk lawan untuk ngomong. Jadi jangan memframing. Kasih waktu untuk menjelaskan. Jadi jangan mengambil kesimpulan sendiri. Teman-teman, 1.200 orang telah menyaksikan bahwa seorang santri telah mengakui bahwa mengakui bahwa ternyata sebagian isi Quran adalah ide atau pendapatnya Umar bin Khattab. Kapan saya ngomong? Barusan tadi loh. Sekarang mau ditarik lagi. Aduh. Omongan saya nih. Makasih Bang. Nih, omongan saya.